Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk melakukan kegiatan yang sudah kita, yakni bimbingan intensif terkait tahsin Al-Qur'an bagi para mudaris atau asatidz dan ustadzah, kutab dan perakutab pengajar remaja, yang insya Allah pembahasan ini akan dilaksanakan setiap hari Jumat sekitar setengah 4. Dan qadarullah pada hari ini pertama-tama kita agak terlambat karena hari ini wali santri dari murid kita dahulu wafat sehingga kita masih melayat ke Syahid. Mohon maaf ya. Selanjutnya kami perkenalkan Ustadz ini beliau adalah Ustadz Ilham Samudra. Beliau alhamdulillah domisili di Lumajang, insyaallah akan bisa membimbing kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk belajar terkait ilmu Al-Qur'an. Untuk membersihkan waktu, anak persilakan kepada Ustaz untuk membuka program tahsin Quran ini. Untuk biografi beliau sudah disampaikan di layar kita. Alhamdulillah Ustaz juga memberikan kesempatan bagi kita untuk belajar kepada beliau dan memberikan waktu luang untuk kita belajar mengajar atau melakukan. Pada Ustaz Ilham kami persilakan tafadhol. Pakai mic kah? Pakai. Ini kurang. Oke, khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah mereka yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan untuk para asatidzah dan ustadzat sudah memberikan waktu luang untuk kami membagi ilmu, sedikit ilmu yang kami miliki yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memang wajib untuk dibagi. Dan memang dulu kami diberikan kesempatan pertama kali untuk mengajar itu di Jamaah Bagu. Ustadz Munif ini murid atau santri pertama saya di Bagu. Kebiasaan saya sebelum kajian itu saya ingin berkomitmen kepada santrinya. Kajian kita mau seperti apa? Kalau dulu di Bagu, teman-teman ketika tak ajak komitmen, mereka semua sepakat sampai mendapat sanad Al-Quran. Berarti harus istiqomah yang pertama, yang kedua harus murojaah, yang ketiga harus benar-benar serius belajarnya. Karena kalau sampai derajat itu, maka harus dimurojaah setiap hari, dan juga nanti di akhir sesi kita akan pembagian sanad tajwid terlebih dahulu, kemudian setoran bacaan, kemudian nanti sampai ke sanad Al-Quran. Dan saya syaratkan untuk mengambil sanad Al-Quran harus paham bahasa Arab, wajib. Kenapa saya berani memberikan sanad? Yang pertama, karena memang SDM di Lumajang sangat kurang. Pertama saya lihat ini memang di Lumajang, di setiap sekolahnya pasti keluhannya SDM, kekurangan SDM, kekurangan guru yang memang kompeten. Maka dari itu kami berkomitmen untuk memang mendidik teman-teman kaum muslimin yang memang siap untuk belajar Quran dengan tenanan bahasanya. Kemudian kami fasilitasi untuk diberikan sanad. Tapi tadi dengan komitmen harus serius, karena nggak semua bisa mendapat sanad, harus ada ujiannya, harus sampai ke tahap bahasa Arab nantinya. Ustaz Munif bisa tanya ke beliau bagaimana sistem pengambilan sanadnya. Beliau insya Allah, dan saya juga kaget, rencana saya kan Ustaz Munif ini kan kader di sini, harusnya beliau yang mengajar di sini bukan saya.
Karena Ustaz Munif ini sudah sampai ke derajat pengambilan sanad tajwid. Beliau sudah melewati tahsin 9 bulan materi plus setoran Iqra dari pertama sampai Iqra 6 lulus, maka baru setelah Iqra 6 lulus maka kami berikan kesempatan untuk ikut kajian tajwid, sanad tajwid. Tapi sebelum itu harus diuji terlebih dahulu. Jadi kemarin ada sekitar 7 orang kami uji. Sebelum pengambilan sanad tajwid kami uji satu persatu. Masuk ke rumah kami kasih soal-soal seputar materi. Nah, maka kalau memenuhi syarat maka kami izinkan untuk mengambil sanad. Gitu ya. Nah, sanad itu kan kebanyakan teman-teman itu kalau mau ngambil sanad itu biayanya mahal dan lain sebagainya. Atau bahkan ada yang sampai 4 juta, 5 juta untuk mengambil sanad. Maka kami tidak ada mematok harga, tidak ada seperti itu, yang penting komitmen. Komitmen murojaah, kalau antum lulus ujian saya, berhak ngambil sanad. Kalau enggak, maka tidak berhak. Itu syaratnya. Dan kalau mau sampai sanad Al-Quran, maka syaratnya harus bisa berbahasa Arab terlebih dahulu. Maka Ustaz Munif ini sudah sampai derajat sekarang pengambilan sanad tajwid, dan sekarang beliau sedang memperdalam bahasa Arab. Harusnya Ustaz Munif ini yang mengajar di sini, harusnya. Karena ini saya buat apa mengkader beliau kok jadinya saya yang mengajar. Oke, khair, tidak apa-apa. Baik, mungkin nanti gimana Ustaz di sini maunya? Apakah kita cukup tahsin saja atau mau sampai ke derajat sanad? Atau di antara itu sudah ada yang punya sanad? Oh, belum ada. Sanad tajwid belum? Jazari belum ada. Tapi nggak dapat ini sanad sertifikatnya, sanadnya nggak dapat. Mutasil langsung ke Imam Jazari atau nggak dapat? Wal Fatihah saja. Oh gitu. Wah, itu berat sanad ya. Kalau jenengan antum ada basic tahsin, insya Allah cepat kajiannya. Tapi kalau nggak ada basic tahsin, itu bisa sampai 9 bulan kita kajian. Kalau pertemuannya seminggu sekali. Nah ini tanya beliau, 9 bulan lebih. Itu setiap malam kita kajian. Sekarang sudah sampai bab bahasa Arab untuk mempersiapkan sebelum pengambilan sanad Al-Quran. Nah, teman-teman yang di Bagu itu kebanyakan bukan guru, jadi memang pembisnis, kemudian bapak-bapak rumah tangga semuanya yang memang berkomitmen ingin belajar Quran. Kita perbaiki. Kalau lulus ujian, ada 7 kemarin yang lulus ujian, maka kami berikan kesempatan untuk mengambil sanad tajwid. Maka syaratnya kalau mau mengambil sanad Quran, maka kami syaratkan harus ada kajian bahasa Arab. Maka nanti setelah kajian tajwid selesai, maka nanti ada kajian tambahan, kajian bahasa Arab untuk memfasilitasi pengambilan sanad Al-Quran. Karena kalau punya sanad Al-Quran tidak paham bahasa Arab itu kayak apa ya, mengambil sanad tapi tidak paham isinya. Bahasanya itu kalau bahasa kasarnya kata syah itu seperti burung beo. Ya, jadi dia bisa ngomong tapi tidak tahu artinya, tidak tahu apa esensinya itu. Nah, padahal di sanad Al-Quran itu banyak sekali faidah-faidah makna atau faidah-faidah arti, faidah-faidah bacaan yang bisa kita ambil. Gitu. Maka ini kami ingin komitmen. Mau seperti apa kajiannya? Nah, kalau memang sampai pengambilan sanad, berarti saya ini ngajarnya agak syadid. Setiap orang nanti akan saya tanya per materi, murojaah, apa itu jahr, apa sifatnya bagaimana itu bainiyah. Itu saya akan tanya setiap kajian. Nah, itu kalau misalkan sampai ke derajat pengambilan sanad. Tapi kalau kajian tahsin saja ya sudah, yang penting bisa melafalkan atau faham materi, selesai. Tahsin saja. Kalau antum tahsin saja tidak apa-apa, kita santai. Tapi kalau sampai beliau, kalau sampai derajat seperti Ustaz Munif ini yang pengambilan sanad memang agak. Semua guru harusnya. Jadi kalau satu harus kompak, saya nggak terima satu ini enggak. Kompak satu kajian apa, mau sampai mana kajian. Itu saya pengen komitmen. Jadi enak. Kalau kajian kita bisa enak, santai. Tapi itu syaratnya harus murojaah. Gitu. Gimana? Pengalamannya seru, malah semakin semangat. Ini orang bapak-bapak tua aja umur 40-50 bisa gitu. Kebanyakan memang bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh. 7 orang. Itu setiap hari Sabtu sekarang ke pengambilan sanad yang sanad ya. Tapi kalau yang masih belum lulus itu sekitar 20-an lebih masih belum lulus. Nanti ada gelombang kedua lagi. Itu semuanya nggak ada basic Al-Quran, nggak ada basic belajar Quran, nggak ada. Dan baru ketemu di kajian Quran itu baru mereka tahu, oh ternyata gini tuh belajar Quran itu. Kayak gitu. Ah, monggo, terserah. Ini gimana?
dia ngambil sanad pasti juz apa 30 juz semua berarti. Kalau yang Quran, Ya, kalau yang jadi ada dua sanad, ada sanad tajwid, jazari, sanad Quran. Kalau sanad Quran nanti 30 juz. Saya nggak mensyaratkan hafalan. Yang penting membaca, nggak mensyaratkan hafalan. Kalau Al-Quran, saya yang penting bacaan, yang penting bacaan. Kalau hafalan itu personal lah, antum sendiri, monggo. Karena kita kekurangan SDM Zat di Lumajang itu, jujur. Oke, jangan merasakan di sekolah itu kan apa yang kurang? SDM-nya loh. Itu pasti SDM kurang. Maka saya ingin Lumajang itu banyak SDM, banyak guru-guru Quran yang berkualitas bacaannya gitu. Jadi ketika mengajar, ini saya punya sertifikat, bukan sertifikat bacaan dari lembaga A, organisasi enggak, sertifikat sanad. Jadi memang ada sanad keilmuan yang jelas. Gitu. Pripun, Ustaz? cuma untuk tahsin banyak. Kalau tahsin enggak apa-apa. Makanya kalau cuma untuk tahsin banyak yang di mana-mana banyak. Daripada setengah-setengah ini sampai hari baca. Kalau misalnya bisa cuma bacaan kok tanpa menghafal 30 juz insya Allah. Enggak apa-apa, enggak saya syaratkan hafal 30 juz. Enggak ada. Bacaan saja. Kalau sanad Al-Quran bacaan, yang penting bahasa Arab. Tapi saya syaratkan bahasa Arab. Gitu. Kalau misalkan enggak mau menghafal. Kalau mau menghafal lebih baik. Tapi saya enggak mensyaratkan untuk menghafal 30 juz. Tapi personal ya, kembali ke antum masing-masing. Enggak afdol rasanya kalau enggak hafal 30 juz. Yang penting kita berikan sanad, untuk hafalannya tergantung antum. Bagaimana antumnya. Gitu ya. Karena kalau hafalan enggak bisa kita paksakan. Karena kita bukan mondok lagi. Kita punya kesibukan masing-masing. Oke, pripun? Mau sampai sanad atau cukup tasin? Deal ya, sepakat ya? Berarti harus komitmen murojaah ya? Oke ya, berarti harus komitmen murojaah. Nanti setiap kali pertemuan pasti anak akan tanya satu persatu. Oke, insya Allah. Deal ya, berarti sepakat ya? Oke, bismillah. Insya Allah nanti setorannya dibantu Ustaz Munif ya, Ustaz ya? Nanti setoran bacaan ke Ustaz Munif. Ya, Ustaz. Apa gimana? Iya, bisa. Ke antum. Setorannya ke antum ya? Oh iya. Kalau setoran seminggu sekali. Misalnya yang sulit-sulit nggak ada, misalkan semester saya belum satu guru itu Oh, iya. ada. Ya. Tapi insya Allah bisa semua, mudah. Nanti biar suami-suaminya ini langsung istrinya. Jadi Oke. rata-rata istrinya. Oke, insya Allah. Baik, barakallahu fikum. Lebih banyak ustazahnya. Ini tak izin, kita masih belum punya layar ini. Izin dibuka boleh? Boleh. Boleh ya? Boleh. Biar bisa lihat. Ya, boleh. Atau ustazah gimana saja? Yang penting pakai cadar aja. Jangan pakai. Kalau nggak pakai masker. Ustazah, ini Bisa dibuka ini ya. buka atau enggak? Yang penting pakai cadar katanya Ustaz. Ya. Buka dia dari nanti kalau ada monitor dari itu terus pas ada. Insya Allah, dimudahkan. Enak kalau ada monitornya, Ustaz. Nanti saya mau disediakan nama-nama yang ustazah ya. Kalau kan sudah ada monitor, biar saya bisa manggil namanya untuk merojaah soal-soal harian nanti. Oke, kayaknya lebih enak nggak pakai mic. Nanti kalau pas bacaan saya pakai mic, kalau ini nggak usah pakai mic. Baik, sebelum kita masuk ke kajian inti, maka biasanya Ana mulai dengan urgensi tahsin. Karena seseorang itu bisa istiqomah kalau dia mengetahui manfaat dari perbuatannya atau amaliyahnya. Jadi kalau kita ingin istiqomah sholat duha misalkan, maka cari tahu apa benefit yang bisa kita ambil dari sholat duha itu. Kalau kita ingin istiqomah mengajar, maka cari tahu apa manfaat dari mengajar itu, dari segi pahala ataupun dari segi duniawinya. Karena hawa nafsu manusia sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Utsaimin,
bahwasanya hawa nafsu manusia itu nggak mungkin bisa tertarik kecuali kepada sesuatu yang ia cintai. Nah, bagaimana cara mencintainya? Maka dia harus tahu terlebih dahulu apa manfaat dari sesuatu yang ia kerjakan. Gitu ya. Maka di sini kita bahas tentang urgensi tahsin. Kenapa kita harus tahsin? Gitu ya. Kenapa kita harus belajar Quran? Gitu. Jangan sampai kita mengajar santri tapi kita nggak punya ilmu basicnya. Terus kalau yang kita ajarkan tuh apa? Ilmu dari mana? Nah, karena kata Imam Ibnu Mubarak, al-isnadu minad-din, sanad itu bagian dari agama. Ya, al-isnadu minad-din. Isnad atau sanad, kata Imam Ibnu Mubarak, itu bagian dari agama. Maka laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, maka setiap manusia itu akan berkata tentang Islam semau dia. Makanya bahaya. Banyak teman-teman santri ataupun bapak-bapak ya sudah belajar Quran puluhan tahun, mungkin dari dia kecil sampai dia dewasa mungkin. Dari kecil sampai dewasa mungkin, gitu. Tapi ketika ditahsin bacaannya masih salah. Salah siapa? Salah gurunya. Kenapa? Karena gurunya ketika mengajar santrinya tidak punya basic sanad yang jelas. Karena agama itu tentang masalah sanad. Allah menjaga Islam dengan sanadnya. Kenapa Islam tetap tegak sampai sekarang, sedangkan agama-agama lain, Nasrani hancur, ya, Yahudi hancur. Kenapa? Karena Nasrani dan Yahudi tidak punya sanad. Islam punya sanad. Yang mana Al-Quran memang Allah jaga. Allah jaga sanadnya baik dari segi bacaan maupun dari segi pemahamannya. Jadi gak bisa serampangan orang memahami Al-Quran semau dia, gak bisa. Harus ada perkataan siapa tafsir itu. Dan juga tidak bisa serampangan orang atau sembarangan orang membaca Al-Quran semau dia, tidak bisa. Karena memang ada anjuran atau tata cara bacaan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Gitu ya. Maka Al-Quran Allah jaga, agama Islam Allah jaga. Al-Quran Allah jaga, baik dari segi maknanya ataupun dari segi pelafatannya. Nah, ini bukti dari penjagaan Al-Quran. Baik, maka Imam Ibnu Mubarak mengatakan al-isnadu minad-din, sanad bagian dari agama, kata beliau. Kalau bukan karena sanad, maka setiap orang akan berbicara semau dia. Gitu. Maka sebagai guru Quran kita wajib punya sanad. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil. Mungkin antum sering mendengarkan dalam surat Al-Muzammil, ini kita muqaddimah dulu ya. Dalam surat Al-Muzammil Allah berfirman, "Warattilil Warattilil Qur'ana tartila." Muzammil ayat 4 ya. Kalau nggak salah, 4. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Quran dengan tartil. Warattilil Qur'an tartila. Wajib hukumnya. Maka wajib kaum muslimin baca Quran dengan tartil. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengancam. Dalam Sahih Bukhari, Nabi mengatakan laisa minna laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Laisa minna, laisa bukan. Laisa bukan. Minna dari golongan kami. Laisa minna, laisa bukan. Minna dari golongan kami. Man lam, siapapun. Man, siapapun. Lam, tidak. Yataghanna, tartil. Atau mentartil Al-Quran. Baik. Maka teman-teman, kalau kita bahas dalil ini dari persepsi usul fiqh atau dari segi dilalah lafadznya, maka di sini ada ancaman. Nabi Muhammad SAW mengancam, laisa minna, bukan dari termasuk golonganku. Tapi di sini bukan berarti kafir, bukan.
Nabi mengatakan bukan dari golonganku, dikeluarkan dari golongan Nabi. Siapa itu? Manlam, siapapun yang tidak mentartil Al-Quran. Maka di sini ada ancaman. Kalau kita baca dari segi usul fiknya, maka setiap perbuatan yang ada ancamannya, maka menunjukkan keharaman. Menunjukkan keharaman atau kewajiban. Nah, maka di sini kalau dari segi pemahamannya, Nabi berarti mengancam, bukan dari golonganku orang-orang yang tidak mentartil Quran. Berarti hukum baca Quran tanpa tartil, apa hukumnya? Haram, tanpa tartil loh ya. Ya. Hukum membaca Quran tanpa tartil apa hukumnya? Haram. Dari mana? Ini dalil Nabi. Hadis riwayat Bukhari jelas. Bukhari pasti sahih. Bukhari. Oke, maka di sini ya kita ketahui bahwa wajib hukumnya setiap orang membaca Al-Quran dengan tartil. Wajib. Nah, gini ya. Maka orang yang membaca Quran tidak dengan tartil, maka bukan dari golongan Nabi atau haram hukumnya. Baik, sekarang pertanyaannya, tartil seperti apa? Apakah tartil Bismillahirrahmanirrahim? Apakah seperti itu? Tartil? Apakah tartil-tartil yang seperti di acara-acara nikahan yang sampai di sini keluar ototnya? Sampai ngeden, apakah itu tartil? Pertanyaannya, tartil seperti apa? Tartil yang bagaimana? Yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW? Pertanyaan besar. Apakah setiap orang yang membaca Quran dengan baik dikatakan tartil? Pertanyaan. Oke, maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qiyamah. Allah mengatakan inna alaina jam'ahu wa Qur'anah. Punya panjang nggak ini? Oh, enggak. Hanya pakai ini. Fun. Baik. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah. Al-Qiyamah surat ke-75 ayat 17. Baik. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tidak semua tartil yang Allah ridhoi. Tidak semua tartil yang diterima oleh Allah. Tidak semua tartil yang disetujui oleh Nabi Muhammad. Tidak semua orang yang membaca Quran suaranya bagus, diterima bacaannya, enggak. Baca Quran seperti apa? Kata Allah, inna alaina jam'ahu. Afan, salah. Bukan ini. Afan, bukan ini. Faida qara'nahu faida qara'nahu, faida atau idza? Faida, pakai fa ya. Faida qara'nahu fattabi' Qur'anah. Maka di sini tartil yang Allah ridhoi adalah tartil yang fattabi' Qur'anah. Allah mengatakan faida qara'nahu. Ketika dan apabila kami bacakan Quran kepada Nabi Muhammad, fattabi' Qur'anah, maka ikuti cara bacanya Nabi. Maka ibadah yang harus mengikuti Nabi itu bukan ibadah sholat saja, bukan ibadah puasa saja, bukan ibadah tahajud saja, bukan. Tapi ibadah yang mengikuti Nabi adalah membaca Quran juga termasuk. Maka bacaan Quran juga wajib hukumnya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka bacaan Quran yang tidak sesuai dengan bacaannya Nabi Muhammad SAW mardud, tidak diterima oleh Allah. Maka jangan sampai kalau kita membaca Quran, puluhan tahun kita baca Quran, setelah meninggal dunia, kita lihat catatan ternyata nol bacaannya. Ya Allah, saya setiap hari baca Quran kok nol. Apa kata Allah nanti? Iya, kamu bacanya nggak sesuai dengan bacaannya Nabi Muhammad SAW. Karena syarat diterimanya ibadah dua, sepakat ulama. Ibadah diterima dua syarat. Yang pertama niat yang benar, yang kedua ittiba atau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita ingin sholat kita diterima, ikhlas. Yang kedua harus sholatnya sesuai dengan Nabi Muhammad. Baca Quran kalau ingin diterima, yang pertama ikhlas, yang kedua harus mengikuti cara bacanya Nabi Muhammad SAW. Maka faida qara'nahu, apabila kami bacakan Quran kepadanya, fattabi' Qur'anah, maka ikutilah bacaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran
Bukan hanya maknanya yang dijaga, tapi cara bacanya juga dijaga. Ini pentingnya kita belajar kepada guru yang bersanad, dan ini pentingnya kita punya sanad Al-Quran yang jelas. Agar apa? Agar kita nggak dosa jariah. Kita ngajari santri nggak punya ilmu. Akhirnya ilmu yang kita ajarkan salah. Dia bacaannya salah. Siapa yang disalahkan? Kita, guru-gurunya. Maka ini penting, ya, untuk membaca Quran sesuai dengan sanad. Contoh saja, contoh. Baik, anak pengen antum baca na'budu. Na'budu Kemudian yadu'ul yatima. bagus. Set, baca set. Na'budu. Na'budu. Na'budu Yadu'ul yadu'ul yatim. na'budu. Na'budu yadu'ul yatim. Bagus. Set. Na'budu. Na'budu Oke. yadu'ul yatima. Oke. Baik, sebagian benar bacaannya, sebagian salah bacaannya. Oke. Mana salahnya? Di ain. Ain itu punya sifat bainiyah. Bainiyah itu suara kecil yang harus mengalir, tidak boleh putus. Bukan na'budu, tapi na'budu, 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 yadu'u, yadu'u, yadu'ul yatim, yadu'u, suara kecil namanya bainiyah. Ini bisa diambil dengan guru-guru yang punya sanad. Kalau gak punya sanad, bacaannya gimana? Yadu'ul yatim, yadu'ul yatim, mati ainnya. Padahal ain ini kalau tasdid sama kalau sukun, maka dia ada sifat bainiyah, suara mengalir. Nanti kita akan bahas apa itu sifat bainiyah dan dari mana asalnya. Gitu ya. Nah, maka di sini bacaannya bukan na'budu, tidak boleh mati ainnya, mengalir. Na'budu, 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 suara kecil. Na'budu, yadu'u. Nah, maka ini cara membaca Al-Quran. Nah, ini bisa didapatkan dari mana ilmunya? Talaki. Belajar sama guru yang memang punya sanad bacaan yang jelas. Ini pentingnya talaki. Maka jangan sampai ketika kita ngajar santri salah ilmunya. Gitu ya. Nah, ini pentingnya kita belajar Al-Quran. Maka fa'idha qara'nahu fattabi Qur'anah. Ketika kami baca Al-Quran, maka ikutilah cara bacanya. Maka Allah menjaga Quran dengan cara bacanya. Baik, kemudian Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib. Afan. Ini anak terlalu asik pakai bahasa Arab. Antum bisa bahasa Arab? Rata-rata bisa bahasa Arab ya? Saya terlalu asing. Astagfirullahaladzim. Apaan. Imam Ali bin Abi Thalib beliau memang tidak ada sanadnya perkataan beliau ini, tapi banyak dinukil oleh ulama-ulama tajwid. Salah satunya Al-Imam di sini Al-Imam Al-Hudali dalam kitabnya Waqaf wal Ibtida. Beliau menukil perkataannya Imam Ali bin Abi Thalib ketika mentafsirkan warattil. Apa itu tartil? Maka kata Imam Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, beliau mengatakan tartil adalah ma'rifatul wuqufi wa tajwidul
Baik, kata Imam Ali bin Abi Thalib, apa itu tartil? Kata beliau, tartil adalah ma'rifatul wukuf. Mengetahui al-wukuf, hukum wakaf ibtida. Mengetahui hukum wakaf ibtida, wukuf. Wakaf ibtida. Oke. Wa tajwidul huruf, dan mentajwidkan huruf-huruf. Itu tartil, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau kita mau tartil, maka harus ma'rifatul wukuf, kemudian wa tajwidul huruf. Maka harus mengetahui hukum wakaf ibtida. Gitu ya, yang pertama. Yang kedua, maka harus mentajwidkan huruf-hurufnya. Maka ini perkataannya Imam Ali bin Abi Thalib. Oke, monggo ditulis dulu. Sudah? Ada soal di sini, Ustaz. Wakaf ibtida. Hukum wakaf ibtida. Hukum wakaf ibtida. Hukum wakaf, bukan wukuf di Arafah ya, Pak ya. Sama-sama wukuf, tapi ini bukan wukuf di Arafah, bukan. Wakaf ibtida, ma'rifatul wukuf, atau mengetahui hukum-hukum wakaf dan ibtida. Kapan itu berhenti dan di mana dia lanjut, dan bagaimana cara berhenti. Nah, nanti ada cara berhenti, ada 3. Ada cara berhenti raum namanya. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Raum namanya. Kalau ismam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ismam. Sukun, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sukun. Maka nanti di wakaf ibtida kita akan belajar 3 cara wakaf raum, ismam, sama sukun. Itu dihukum wakaf ibtida. Nanti kita bahas ketika sudah masuk ke babnya. Oke, kemudian tajwidul huruf. Apa tajwid huruf? Adalah mentajwidkan huruf-hurufnya. Mentajwidkan huruf-hurufnya. Atau tajwid huruf itu bahasanya i'ta'u kulli haqqin. Kalau kata ulama tajwid, tajwid huruf itu i'ta'u kulli haqqin haqqahu wa mustahaqqahu. I'ta, memberikan. Kulli, setiap. Haqqin, harfin. Huruf. Baik, maka tajwid huruf, kata ulama-ulama tajwid adalah i'ta'u, memberikan kulli, setiap harfin, huruf, haqqahu, hak-haknya, wa mustahaqqahu, dan apa yang sudah menjadi haknya. Kalau hamas ya dihameskan, kalau rokhwa yang dirokhwakan. Nah, nanti kita bahas juga konsekuensi rokhwa, konsekuensi bainiyah, konsekuensi sofir, konsekuensi idbak, bagaimana cara baca idbak, bagaimana cara baca infitah. Nanti kita akan bedah semuanya. Karena kita tadi sepakat ya, ngambil sanad ya, maka kita akan bedah semuanya bedah ini. Nah, karena kalau sudah sampai ke bab sanad, berarti saya di sini memposisikan saya mengajar guru, bukan mengajar santri. Kalau mengajar santri berarti ya sudah maklumat-maklumat umum saja. Ba, yang penting jangan ditiup, ba, sudah selesai, tahsin. Tapi kalau sudah sampai sanad, berarti saya ngajar guru, berarti saya bedah semuanya sampai akar-akarnya. Itu ya, itu konsekuensi kalau sanad. Makanya di awal saya bilang konsekuensi kita semua sepakat sanad, maka harus murojaah. Baik, ada soal di sini? Oke ya, saya ulangin. Baik, di sini perintah Allah ya, waratilil Quran tartilah. Allah memerintahkan kita untuk mentartil bacaan, wajib hukumnya. Apa, dari mana dalilnya wajib? Dikuatkan oleh hadis Nabi. Nabi mengancam orang-orang yang nggak mentartil dikeluarkan dari golongannya. Arti ancaman. Maka haram hukumnya baca Quran tanpa tartil.
Tartil seperti apa? Maka tartil seperti apa ini pertanyaannya? Maka tartil yang diterima oleh Allah adalah tartil yang mengikuti bacaannya Nabi. Ya, mengikuti bacaannya Nabi. Maka dari itu Imam Ali bin Abi Thalib mentafsirkan tartil dengan kalimat ma'rifatul wuquf. Maka tartil itu adalah ma'rifatul wuquf, mengetahui waqaf ibtida, kemudian wa tajwidul huruf, yaitu i'ta'u kulli haqqin harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Atau tajwid huruf. Apa tajwid huruf? Memberikan setiap huruf hak-haknya dan apa yang sudah menjadi haknya. Hak-haknya dan apa yang menjadi haknya. Oke? Maka Ustadz dan Ustadzah sekalian, kalau kita ingin menguasai bacaan Quran, maka kita harus menguasai 4 ilmu. Harus menguasai 4 ilmu. Dari perkataannya Imam Ali di sini, maka kita harus menguasai 4. Hapus ya. Maka kita harus menguasai 4 ilmu Al-Quran. Yang insya Allah kedepannya kita akan membahas 4 ilmu itu semuanya. Maka harap untuk minggu depan setengah 4 tet ya Pak ya. Setengah 4 tet mulai. Karena semakin mundur, semakin sedikit waktunya dan semakin lama. Yang sampai kita kajian tahsin 1 tahun, 2 tahun. Jadi kalau bisa 1 hari ambil 3-4 huruf ya, biar cepat selesainya materi. Habis itu kita praktek bacaan, habis itu naik ke tingkatan pensanadisasi tajwid dulu terlebih dahulu. Baik, maka sepakat minggu depan setengah 4 tet mulai, biar kita bisa banyak mengambil materi. Baik, sesuai dengan perkataannya Imam Ali tadi itu, maka ilmu, ada 4 ilmu yang harus kita kuasai. Ya. Jadi kalau kita pengen mahir bacaan Quran, pengen pinter bacaannya, pengen bagus bacaannya, 4 ini kuasai. Yang nantinya kita akan membahas 4 ilmu ini semua. Kita bedah semuanya 4-4-nya. Oke? Ilmu yang pertama adalah ilmu makhraj. Yang pertama adalah ilmu makhraj dan sifat. Ya, di mana makhrajnya ba, di mana makhrajnya ma, di mana makhrajnya na, di mana makhrajnya so, di mana makhrajnya kho. Kemudian apa sifat-sifatnya? Harus tahu. Maka yang pertama harus menguasai makhraj. Dan ini sesuai dengan perkataannya Imam Jazari, beliau mengatakan idwajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidu bi afsahil lughati. Kata Imam Jazari mengatakan idwajibun alaihimu muhattamu. Hukumnya wajib mutlak, kata Imam Jazari. Hukumnya wajib mutlak. Sebelum orang membaca Quran harus menguasai 4 ilmu, kata Imam Jazari. Idwajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu. Apa itu yang pertama? Makharijal hurufi was sifati liyalfidu bi afsahil lughati. Kata Imam Jazari yang pertama adalah ilmu makhraj dan sifat. Agar apa? Liyalfidu bi afsahil lughat, agar dia bisa melafatkan Quran dengan fasih. Maka perkataannya Imam Ali ya, dirangkum sama Imam Jazari. Ini 4 ilmu ini saya ambil dari kitab Jazariyah. Yang memang kalau kita baca Quran memang harus menguasai 4 ini. Maka kata Imam Jazari yang pertama adalah makhraj sama sifat. Agar apa? Agar kita fasih. Jadi bukan a'udzu billahi minasyaiton. Dia fasih. Bacanya fasih. Maka alhamdulillah kita dikarunia lidah Indonesia itu yang mana kita bahkan bisa lebih fasih daripada orang Arab sendiri. Orang-orang Mesir itu tidak bisa bilang ko, tidak bisa bilang jim. Imam, ada namanya ulama besar di Mesir namanya Imam Ali Jum'ah. Ali Jum'ah. Dibaca apa? Imam Ali Gomah. Ali Gomah. Jum'ah dibaca Gomah. Orang Mesir, orang Arab Mesir. Sehari-hari bahasa Arab, tapi gak bisa bilang jim. Orang Yaman gak bisa bilang kof, bilangnya go. Ana goit huna, ana goit huna dibaca ana goit huna, go. Orang Yaman. Orang Indonesia dilibas semuanya. Mau ko, mau so, sui, su, semuanya dilibas. Maka bersyukur dengan orang Indonesia, lidah kita lebih fasih daripada lidahnya orang Arab sendiri. Maka jangan heran ketika antum nanti misalkan kuliah di Mesir, kuliah di Timur Tengah, itu banyak sekali imam-imam masjid orang Indonesia.
suaranya bagus, bacaannya fasih, Indonesia. Baik, maka maharot dan sifat insya Allah gak ada masalah kita ini. Yang kedua, ilmu yang kedua adalah ilmu tajwid. Ya, yang kedua adalah ilmu tajwid. Maka ilmu tajwid ini nanti kita akan bahas. Yang pertama, pembahasan gunnah. Yang kedua, pembahasan nun, sukun atau tanwin. Yang ketiga, pembahasan mim sukun. Yang keempat, pembahasan iltiqa'u al-harfain atau baik. Yang ketiga, pertemuan dua huruf. Pertemuan dua huruf. Yang mana nanti di pertemuan dua huruf ini ada 3 ilmu. Ada idgham. Baik, yang pertemuan dua huruf nanti ada 3 ilmu. Ada idgham mutaqaribain, mutamasilain, sama mutajanisain. Nanti kita akan bahas di sini. Kemudian yang keempat adalah ilmu mat. Nah, ini cabang ilmu tajwid. Ada ilmu gunnah, nun sukun tanwin, ada mim sukun, pertemuan dua huruf sama mat. Baik, kemudian yang ketiga ilmu waqaf ibtida. Ya. Hukum ilmu waqaf ibtida. Maka di ilmu waqaf ibtida akan 2 pembahasan besar. Yang pertama pembahasan tentang cara waqaf dan hukum. Hukum waqaf. Nanti kita akan bahas itu. Kemudian yang keempat adalah ilmu rosam atau tulisan Quran. Nah, ilmu yang keempat ini nanti kita bahas ketika sudah sampai ke bab sanad tajwid, sanadisasi. Maka kalau ingin menguasai Al-Quran harus menguasai 4 ilmu. 1, 2, 3, 4. Yang pertama ilmu makhraj dan sifat. Maka dalam bahasa Arab ada berapa huruf, Ustaz? Huruf hijaiyah ada berapa? Dasar ini, harus tahu semuanya. Huruf hijaiyah ada berapa, Ustaz? 2? 29, 28? 29 yang ditulis. Ya. Tapi 28 yang dibaca. Ini harus ingat ini. Ilmu dasar. Jangan sampai huruf pengajar Quran nggak tahu huruf hijaiyah. Apanya alfabet A, B, C, D, E, F, G. Tapi abatasa nggak hafal. Maka huruf hijaiyah ada 29 yang ditulis dan 28 yang dibaca. Oke. Baik. Maka nanti kita akan bedah ke 299 ini semuanya. Kita akan bedah. Ya, bedahnya di 28, pas tajwid ada tambahan 29 nanti. Maka semuanya nanti insya Allah kita akan bedah. Oke, baik. Kemudian tajwid. Ilmu tajwid yang kedua. Kalau ingin menguasai Quran, maka harus menguasai ilmu tajwid. Apa yang dibahas? Ada 4 ilmu yang dibahas nanti. Ada gunnah, nun sukun tanwin, ada mim sukun, ada pertemuan 2 huruf. Nah, di pertemuan 2 huruf nanti kita bahas idgham, mutamasilain, mutaqaribain, mutajanisain. Sering dengar ya? Nanti kita akan bahas secara detail. Kemudian yang terakhir hukum mat. Ada mat wajib, ada mat far'i. Mat wajib, ada mat asli, ada mat far'i. Mat asli ada 4. Ada mat tabi'i, ada mat silah qasirah, ada mat iwad, sama mat badal. Ada 4 mat asli. Mat far'i ada 2, ada 3. Ada mat lazim, mat wajib, sama mat jaiz. Nanti kita akan bahas. Intinya total mat ada 9 nanti. Ada 9 mat yang akan kita bahas. Yang ketiga ilmu waqaf ibtida. Waqaf ibtida. Maka nantinya akan bahas bagaimana cara waqaf. Ada cara baca waqaf raum, cara waqaf ismam, cara waqaf sukun. Yang kedua hukum waqaf. Ada waqaf ittirari, ada waqaf intizari, ada waqaf ikhtiyari. Ya, nanti kita akan bahas. Baik, ilmu yang ketiga ilmu rosam Al-Quran. Maka ilmu rosam ini materinya nanti kalau kita sudah di tahapan pengambilan sanad.
Maka untuk materi kita akan bahas 3 ilmu ini. Nah, ini secara umum. Nah, kira-kira kalau antum sudah kita bedah kayak gini, masih mau nggak ngambil sanad? Semakin penasaran. Itu pertanyaannya. Semakin mendalam karena anak bilang tadi kita akan bahas detail. Kita bedah semua. Yang pertama berarti harus istiqomah. Kalau satu hari goib, satu hari gak hadir, maka akan mempengaruhi hari-hari yang lainnya. Itu konsekuensinya. Satu hari gak hadir pertemuan, maka akan mempengaruhi di hari-hari yang lainnya. Itu konsekuensinya kita mengambil sanad. Maka harus hadir setiap hari Kamis, setiap hari Jumat ya, pada asar 3:30. Kalau nggak bisa hadir minimal melihat live, ini live. Ya, melihat live-nya. Maka wajib, kalau enggak akan mempengaruhi nanti ke hari-hari selanjutnya. Karena setiap hari pasti kita akan mendapatkan faidah baru, ilmu baru. Paham? Hakada. Ada pertanyaan, saudara-saudara? Ini mukadimah dari saya. Sebelum kita masuk ke ilmu inti, ini mukadimahnya. Kita tahu urgensi, kenapa kita harus tahsin. Kemudian kita sudah tahu juga kalau kita ingin menguasai bacaan Quran, maka ada 4 ilmu yang wajib kita kuasai. Kalau enggak sempurna bacaannya, mustahil bisa sempurna. Maka ada 4 ilmu yang wajib kita kuasai. Baik, ada pertanyaan di sini. Ya ada. Ini enggak paham atau enggak ada pertanyaan? Saya khawatir kecepatan ini. Monggo yang mau bertanya. Lanjut atau sudah cukup? Oke, monggo. Bisa ini set. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini suaranya sudah dulu. Yang saya tanyakan adalah sanad. Saya sebenarnya ingin paham dulu sanad itu apa, gitu ya. Sehingga sebenarnya sudah dari penjelasannya itu sudah ngerti, tapi ingin tahu definisinya. Dan yang kedua, kita itu kan wajib untuk membaca Al-Quran sesuai dengan ittiba' Rasulnya. Kemudian dari pembawa sanad itu ya, tentunya banyak ya, macam-macam. Dalam suatu masyarakat ya, mungkin ini saya itu masih belum ada titik temunya. Yang lalu saya memang pernah mendatangkan ustadz yang mengajarkan sampai kita itu mendapatkan sertifikat ya, umi. Ya. Makanya saya ingin tahu posisinya. Kita ini sekarang ini belajar apakah sanadnya sama dengan yang telah lalu yang telah kita ajarkan. Karena kami itu ingin lebih pasnya, ingin lebih jelasnya itu ada harus orang yang membawa sanad itu namanya apa, kemudian sanad itu apa, dan kedudukan dari kedudukan dari setiap sanad itu apakah memang kalau memang dari Rasulullah tentunya sama, apakah ada perbedaannya begitu. Mungkin itu aja yang ingin saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya bagus. Apa itu sanad? Baik, sanad secara definisi adalah at-thariq al-mausul ilal ilm. Itu sanad. Apa itu sanad? At-thariq, jalan untuk kita bisa sambung ke ilmu itu. Itu sanad. Contoh, kalau jenengan biasanya kalau ibu-ibu itu di tempat belanjaan, nah itu kan biasanya ada ngerumpi-ngerumpi gitu ya. Aku cari ini iki, nah itu sanad itu. Cari sopo awakmu, cari ini iki. Iki datang ke rumah ini, cari sopo, cari ini iki. Nah itu sanad namanya. Jadi ada berita A, ada kabar tentang A misalkan. Ya, orang A bawa kabar, maka ditanya, ini dari mana kamu dapat? Dari orang B. Dari mana dapat? Dari orang C. Dari mana dapat? Ternyata C dari pusatnya orang D. Nah ini pusatnya. Ah ini namanya sanad. Nyambung bacaannya. Yang sanad itu yang Ini jalan caranya ini sanad. jalan
jalannya. Saya mendapat sanad dari syekh kami, Syekh Tohan. Syekh Tohan dapat sanad dari syekhnya lagi. Syekhnya dapat sanad dari syekhnya lagi. Jadi turun menurun. Contoh syekh kami membacakan ba, maka saya mengajarkan ba ya ba. Gitu. Nah, jadi Al-Quran dengan talaki, dengan mengambil sanad. Masalahnya kalau tidak punya sanad, nah itu bahaya. Pusatnya ke Rasulullah. Ke Rasulullah. Itu sanad. Baik, kemudian apakah sanad Umi dengan sanad saya sama? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Kalau memang ke Rasulullah harusnya sama jalannya. Makanya pertanyaannya, apakah antum punya tulisan sanadnya? Jadi nanti di sanad itu ada nama-namanya. Ahmad Ilham Samudra nama saya. Belajar sama guru saya Syekh Tohan. Belajar sama gurunya Fulan. Ada gitunya. Nanti akan titik temu. Oh, ini bertemu di Syekh siapa? Harusnya seperti itu. Sama misalkan begini, saya belajar ke Ustaz Samudra. Ya. Kemudian Ustaz Samudra itu punya Guru. berarti saya itu ikut syaratnya dari Naam. itu. Naam. Sampai Ke Rasulullah. Gitu. Nah, dari sekian ini kan banyak, bukan hanya satu orang ya. Jadi misalkan di Rasulullah saja bisa 50 orang ya. Naam. Saya ketemu sampai ke bawah, Naam. semuanya ke Rasulullah. Nah, di antara ke semuanya itu apakah ada perbedaan? Maksudnya riwayatnya Ustaz. Perawinya ada pasti, kan gurunya beda-beda. Oh, Makanya kalau sanad Quran saya itu cuma 28 orang di atas saya ke Rasulullah. 29, ya 29. 6. Apa ana 28 am? Guru saya 27. 28 orang di atas saya. Termasuk sanad Ali karena memang guru-guru saya itu belajar ke orang yang syuyu-syuyu. Guru-gurunya sudah tua-tua, 70 tahun, 80 tahun dia belajar ke guru-guru seperti itu. antar sana itu berarti bisa aja beda ya. Berbeda, berbeda. Karena ada ikhtilaf bacaan juga. Makanya ini saya sampaikan cara baca yang guru saya ajarkan. Gitu. Nah, nanti perbedaannya di mana? Nanti antum bisa compare. Gimana metode Umi, gimana di metode kami, gitu ya. Artinya di sini nggak mungkin beda jauh, nggak mungkin. Pasti sama. Mungkin bedanya tidak didetailkan. Contoh di metode, anak kok takut ya kalau nyinggung, dimatikan aja. Saya takut menyinggung. Ya, ya, ya. Di metode A gitu aja. Contoh di